Ya, tadi kan kita telah mendengar apa yang dikatakan dalam Injil ini, yang saya katakan bahwa Yesus itu membuat dia adalah Roh Allah itu sendiri yang membuatkan agama yang baru. Dari perjanjian lama kejadian sehinggalah hukum Taurat, agama Allah itu dari asal satu. Dari pertama kita boleh baca dalam kejadian, yaitu Tuhan Allah membuatkan agama masa perayaan yang dia inginkan manusia hormati, yaitu hari Sabat, yang dituliskan oleh pilihan Allah itu untuk menjadikan sejarah Alkitab untuk Allah yang pencipta ini. Mari kita baca dulu pengakuan Petrus tentang Yesus. Ya. Kita baca dalam Matius 16 ini dari mula 16 ayat 13 sampai kepada 19. Kita baca ya. Ini pengakuan Petrus tentang Yesus itu siapa, supaya kita mengerti bahwa semuanya sudah diberi pengertian di dalam kitab Injil ini, bahwa Injil ini adalah Kristus Yesus itu sendiri yang berkata-kata kepada murid-muridnya. Yesus pergi ke daerah dekat kota Kaisarea Filipi. Di situ dia bertanya kepada pengikut-pengikutnya, "Menurut kata orang, siapakah anak manusia itu?" Kata Yesus. Mereka menjawab, ya, kita boleh baca dalam ayat 14. Mereka menjawab, ada yang berkata Yohanes Pembaptis, ada juga yang berkata Elia, sedangkan yang lain berkata Yeremia atau salah seorang nabi. Dalam ayat 15, tetapi menurut kamu, siapakah aku ini? Tanya Yesus lagi. Lalu Simon Petrus menjawab, Guru ialah penyelamat yang diutus oleh Allah, Anak Allah yang hidup. Ayat ke-17, kata Yesus kepada Simon Petrus, "Hai Simon anak Yohanes, berbahagialah engkau," kata Yesus. "Bukannya manusia yang memberitahukan hal itu kepadamu, tetapi Bapa-Ku di sorga yang memberitahumu. Maka oleh itu, ketahuilah engkau Petrus, batu yang kuat. Dengan beralaskan batu inilah aku akan membina jemaatku. Bahkan maut pun tidak dapat memusnahkan memusnahkannya. Aku akan memberikan kunci dunia baru Allah kepadamu. Apa yang engkau larang di atas bumi
akan dilarang juga di surga. Apa yang engkau benarkan di atas bumi akan dibenarkan juga di surga. Kemudian Yesus melarang pengikut-pengikutnya memberitahukan siapapun bahwa dia penyelamat yang diutus oleh Allah. Nah, disinilah kita mau mengetahui, ya, saya cukup menjelaskan kepada grup-grup yang memberitahukan saya ataupun membawa saya dalam grup-grup untuk bersoal jawab tentang bertukar-tukar pikiran untuk mau memahami tentang Yesus. Di sini sudah jelas tertulis dalam Injil. Ya, percayalah kepada perkataan Yesus ini. Yesus sebenarnya adalah diutus oleh Allah itu sendiri. Kalau kita membaca dalam Lukas juga, Allah memberikan anaknya yang tunggal kepada Bunda Maria, yaitu Firman yang menjadi manusia. Jadi apabila kita melihat bahwa Yesus, Allah memberikan firman menjadi manusia, berarti Allah menunjukkan kepada kita suara Allah itu menjadi manusia. Jadi suara Allah ini adalah kata-kata atau firman. Ya, firman itu adalah keluar dari roh. Ya, sebab Allah itu adalah roh. Tetapi Allah memberikan kita melihat keadaan anak manusia yang dari dia sendiri menjadi manusia seperti kita, supaya setiap orang yang percaya dan dibaptiskan mendapat keselamatan dan masuk ke dalam tempat Firdaus kembali, yaitu di Yerusalem baru. Yerusalem baru itu Yesus datang dari Yerusalem. Kita tahu kan, dia membuatkan agama baru, Allah membuatkan agama baru, yaitu Yerusalem baru. Yaitu kalau kita lihat, kita mempunyai akal pikiran yang dalam, kita sudah mempunyai rumah yang baru, yaitu Yerusalem yang telah datang ke dunia, yaitu Yesus. Dialah rumah kita. Pada waktu tahun ini, tahun 2022, pada tanggal 23 hari bulan, rumah saya terbakar. Ya, semua apa yang terjadi pada diri saya adalah makna perjalanan Yesus yang mau berfirman kepada saya tentang apa saja yang terjadi pada diri saya, yang saya alami dalam perjalanan ziarah kehidupan saya, seperti mana Yesus mengalami ziarah kehidupannya. Dia dihancurkan, dia dibunuh. Pada waktu rumah saya terbakar itu, dia bukan terbakar sendiri, tetapi di sini Tuhan Yesus mengajarkan saya tentang pengertian yang terakhir bagi hidup kita yang mencari rumah yang sebenarnya. Pada waktu saya berjuang mencari kehidupan di dunia ini, saya benar-benar dari awal mula penderitaan, siksa untuk mengumpulkan dana, sebab saya seorang yang membuat craft tangan, menciptakan berbagai-bagai keindahan untuk menjadi produk yang indah atau yang diperlukan.
bagi sesama manusia. Pada waktu rumah saya terbakar, dia bukan terbakar sendiri, tetapi apabila jiran yang kalau kita lihat manusia-manusia di bumi ini sebenarnya ada yang dia bilang dia sakit, tetapi kita lihat manusia ini berbagai-bagai penyakit. Ya, kadangkala karena kita terlalu rakus atau berkeinginan, itulah yang kita dapat. Ya, berkeinginan apa yang cita-cita kita, berkeinginan pada perut kita, dari hati kita, dari mulut kita, kita mendapat apa yang kita inginkan. Yaitu ada seorang yang mempunyai keinginan yang begitu ingin makan yang tidak diberkati oleh Tuhan kalau kita lihat. Yaitu sekarang ini kalau kita lihat banyak pemakanan yang membinasakan manusia. Ya, kalau kita lihat, ya, karena apa saya kena kencing manis? Karena makanan yang terlalu banyak manis, ya, terlalu banyak produk-produk di bumi ini yang sudah kita tidak mengerti ciptaan dari siapa, ya, sehingga ia membawa kita dalam kesakitan, ya, berbagai penyakit. Tetapi Yesus sudah berkata kepada kita pada waktu dia datang ke dunia, kata Yesus, "Aku datang ke dunia untuk menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, dan mengusirkan setan-setan." Nah, hanya Yesus yang tahu bumi ini akan mempunyai penyakitan. Yang sudah berpenyakit ini manusia yang sudah dikeluarkan daripada Taman Eden, dikeluarkan oleh Allah dari Taman Eden karena Adam dan Hawa, ya, perempuan dan lelaki itu telah melakukan pelanggaran. Bila Adam dan Hawa melakukan pelanggaran, dia mengikuti makanan yang dihidangkan itu, yang kata Tuhan Allah, buah itu mempunyai perbedaan, baik dan buruk ada di situ. Maka itu Tuhan katakan Adam dan Hawa, semua makanan semua tanaman di sekeliling ini engkau boleh makan, tetapi yang satu ini di tengah-tengah janganlah kamu makan. Kalau kamu makan juga Adam dan Hawa, kamu akan mati, kata Tuhan. Tetapi pujukan iblis itu begitu indah dalam rasa renungan seorang wanita itu, yaitu si Hawa. Nah, kita dapat melihat pada keadaan sekarang ini, saya dapat lihat apabila seseorang berkeinginan melebihi bukan daripada ajaran Tuhan, ia akan merusakkan diri dan membinasakan orang lain. Yaitu sekarang ini kalau kita lihat begitu canggih buatan saintis, ya. Dahulu kalau kita lihat dalam tahun beberapa belum ada itu pemakanan yang berlebih-lebihan. Tetapi mulai ada masa perang-perang mulai ada, yang manusia sedang bermusuhan dengan sesama manusia. Kita dapat lihat dalam sejarah, kalau sejarah Cina, ya, dia menjual candu untuk sebelah orang kampung sebelah,
untuk melemahkan orang itu. Dia menjualkan candu supaya di kampung itu semua penagih candu. Apabila mereka perang, mereka senang saja membunuh orang-orang yang telah makan makanan itu. Jadi kalau kita lihat dalam Wahyu pada hari ini, Wahyu 6:6 itu sudah timbul, mulai timbul, yaitu canggihnya saintis sekarang ini ya tidak tahu untuk bagaimana lagi cara kuasa-kuasa kegelapan membinasakan manusia. Ada yang saya katakan tadi, orang itu yang berkeinginan makan makanan yang tidak diberkati ataupun saya rasa itu bukan daripada Tuhan, tetapi buatan saintis manusia yang sudah dikuasai oleh kuasa-kuasa kegelapan, yaitu saya pun melihat pada waktu mimpi, saya melihat telinga mereka menjadi telinga binatang. Lalu saya minta pengertian kepada Roh Kudus Yesus. Kenapa saya melihat semua itu anak-anak iblis itu, manusia itu menjadi telinga binatang? Jawaban suara itu menyatakan mereka itu sudah diberikan oleh kuasa-kuasa binatang yang menjalar. Manusia yang cantik, yang canggih, yang mempunyai pelajaran tinggi diberikan telinga binatang. Jadi saya diberi pesanan itu, apabila mereka yang sudah diberikan telinga binatang, mereka tidak akan lagi mendengar telinga seperti manusia, ya. Seperti pesan-pesan Yesus tidak lagi dipercayai. Malahan manusia itu apabila dia sudah menjadi telinga binatang, dia akan membuatkan agama-agama yang palsu, ya, menjadi antikristus. Maka itu ada tertulis dalam kitab suci, Yesus berkata akan ada antikristus yang lebih besar. Dari awal kata Yesus, antikristus itu sudah datang. Jadi di mana yang saya diberi pengertian, antikristus yang pertama ialah Adam dan Hawa dikuasai oleh, ya, dahulunya iblis itu adalah malaikat di surga. Tetapi oleh kerana ia mau mendahului oleh Tuhan Yesus, maka dia pun berkata-kata kepada Adam dan Hawa, yaitulah antikristus yang pertama. Ya, dia membawa Adam dan Hawa, dan seterusnya apabila Tuhan Allah memberikan Adam dan Hawa tinggal di bumi, disingkirkan oleh Tuhan kerana mereka tidak lagi suci, tidak lagi boleh tinggal di surga, karena surga itu memerlukan orang-orang yang suci, ya, malaikat-malaikat yang suci. Jadi Adam dan Hawa tinggal bersama dengan iblis itu. Apabila pada waktu Adam dan Hawa lahir, mereka mendapat anak, dan anak itu mulai dikuasai oleh kuasa ular menjalar. Mereka saling bercemburui, sehingga kalau saya tidak silap, abangnya membunuh adiknya. Itulah mula dosa semakin menjalar. Ya, itulah mula dosa semakin menjalar. Dan mereka tidak lagi menyembah Allah. Di bumi ini banyak kuasa-kuasa kegelapan membuatkan manusia supaya percaya kepada batu, kepada matahari, kepada bulan.
Sebab apabila Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi serta bintang dan kuasa iblis pula mau berkuasa di bumi ini, memberikan berkat kepada manusia, lalu ia memberikan kepada manusia untuk menyembah binatang. Ya. Sebab ular itu adalah yang dikatakan dalam pertama melawan Tuhan Allah adalah binatang. Binatang menjalar. Dan apabila binatang menjalar itu memerlukan matahari dan air serta bulan dan bintang, dia mengajarkan manusia untuk menyembah matahari, bulan dan bintang, serta bila kuasa-kuasa kegelapan ini, iblis ini sudah menjalar semakin banyak, ia meminta disembah, menjelma menjadi seekor naga atau sapi. Maka itu pada masa itulah orang-orang Israel yang diperbudakkan oleh Raja Firaun terkeluar daripada diperbudakkan oleh Raja Firaun yang diselamatkan oleh Nabi Musa. Tuhan Allah memberikan firman-Nya untuk Nabi Musa menyelamatkan dan membelahkan laut Tebrau itu. Lalu orang-orang Israel itu pun selamat seberang dari laut. Laut itu menjadi jalan raya. Dan terselamatlah orang Israel. Tetapi apa yang terjadi kepada orang Israel apabila Nabi Musa pergi mengambil janji Tuhan Allah atau tulisan daripada Tuhan Allah itu di atas Gunung Horeb atau Gunung Sinai kah? Atau Gunung Horeb itu, kalau saya tidak silap. Jadi di sana kuasa-kuasa kegelapan kalau kita lihat begitu mempunyai cara juga untuk supaya orang Israel tidak dapat mengikuti jalan Tuhan Allah itu, yaitu pemberian 10 hukum itu. Lalu orang-orang Israel itu tidak dapat menantikan turunnya Nabi Musa dari gunung itu. Mereka membuat patung berhala, yaitu mereka membuat lembu, anak tuangan lembu. Lalu mereka membagi-bagikan emas itu, menjadikan ia satu bentuk binatang, yaitu lembu. Maka mereka memuja-muja dan menari-nari serta merayakan. Itulah menjadi Allah mereka. Maka itu ada tertulis dalam Hukum 10 itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap perbuatanmu. Jadi kita mengenali Tuhan Allah itu adalah Yesus, bukan binatang ya. Jadi Tuhan Allah memberitahu, jangan membuat bagiku patung berhala. Jangan membuatkan Allah-Allah itu. Ya. Jangan membuat patung untuk menjadi Allah-Allah kamu. Karena aku cemburu, kata Tuhan Allah. Maka itu orang-orang Israel masih juga menyembah. Sampai sekarang ini banyak yang menyembah binatang. Kalau kita lihat, banyak lagi yang harus kita pahami. Kita harus mau menyadari bahwa sebab apa Yesus datang ke dunia, sebab apa Allah itu datang ke dunia minta disembah, karena Tuhan Allah tidak mahu lagi orang-orang Israel menyembah atau membuat patung berhala dari bentuk emas, dari kayu, dari batu, ataupun daripada apapun yang dipanggil Allah-Allah yang bukan Allah. Jadi di sini Tuhan Allah datang, yaitu Yesus Kristus sendiri, menjadi manusia dan harus disembah. Yesus datang sebenarnya
minta disembah. Kita boleh baca dalam Yohanes 4 ayat 1 bab 42. Ya, di sana kita boleh baca dengan terang bahwa Yesus memberi tahu kepada perempuan Samaria itu. Inilah kesaksian saya bahwa Yesus mengajarkan saya untuk mengenal betul-betul bahwa gereja yang benar yang harus kita sembah yaitu gambar Yesus. Dan orang-orang kudus yang telah dipilih oleh Yesus sendiri, Yesus lahir di rahim Bunda Maria, membuktikan kepada manusia bahwa Allah itu mau tinggal di dalam tubuh manusia. Allah mau tinggal di dalam tubuh manusia. Maka itu Roh Allah itu datang ke tempat tepat ciptaannya, yaitu Hawa, yang dia berikan, Hawa yang baru, yaitu Bunda Maria, yang telah dijanjikan dalam perjanjian lama. Kita boleh baca dalam pilihan janji Tuhan Allah memberikan kepada kita Kristus, yaitu Yesus penyelamat yang dilahirkan seorang perawan, yaitu Maria. Ya, di sini kita boleh baca dalam Yohanes 4 ayat 1 bab berapa kita tengok ya. Yesus dan wanita Samaria. Mari kita baca bagaimana Yesus memberi pengertian kepada wanita Samaria itu supaya menyembah yang kita kenal. Yesus berkata, kami menyembah yang kami kenal. Di sini ada perkataan, mari kita baca ya. Yohanes 4 ayat 5 sampai 23. Di Samaria, Yesus tiba di sebuah bandar bernama Sikar yang tidak jauh dari sebidang tanah yang dahulu diberikan oleh Yakub kepada Yusuf, anaknya. Di situ ada sebuah perigi yang dahulunya milik Yakub. Yesus yang penat karena perjalanannya duduk di pinggir perigi itu. Masa itu kira-kira pukul 12 tengah hari, dan pengikut-pengikut Yesus telah pergi ke bandar untuk membeli makanan. Kemudian seorang wanita Samaria datang untuk menimba air. Yesus berkata kepadanya, "Marilah, berilah aku minum," kata Yesus. Wanita Samaria itu menjawab, "Tuan seorang Yahudi, sedangkan saya seorang Samaria. Mengapa Tuan meminta minum daripada saya?" Orang Yahudi tidak mau menggunakan cawan dan mangkuk yang pernah digunakan oleh orang Samaria. Yesus menjawab di ayat 10 ini. Yesus menjawab, "Jika kamu tahu akan pemberian Allah dan siapa yang meminta minum daripadamu, tentu kamu akan meminta minum daripadanya. Lalu dia akan mengurniakan air yang memberikan hidup kepadamu." "Tuan," kata perempuan itu, "Tuan tidak mempunyai timba, lagipun perigi ini sangat dalam. Dari mana Tuan boleh mendapatkan air yang memberikan hidup? Nenek moyang kami Yakub memberikan perigi ini kepada kami, dia dan anak-anaknya dan teranaknya minum dari perigi ini. Adakah Tuan menyangka bahwa Tuan lebih besar daripada Yakub?" Yesus berkata, "Sesiapa yang minum air ini akan dahaga lagi. Tetapi sesiapa minum air yang akan aku berikan kepadanya, dia tidak akan dahaga selama-lamanya. Air yang akan aku berikan ini menjadi suatu mata air yang
yang memancar di dalam dirinya.